Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Caliwung serta Pak Suhanda yang nanti akan menyampaikan berbagi praktik baiknya dalam rangka bagian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Pertama saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini. Kita niatkan sama-sama untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan kompetensi kita, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya acara ini, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya nanti materi akan disampaikan oleh Pak Suhanda, yaitu berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif. Ya, jadi budaya positif sebetulnya sudah ada sejak sepanjang saya ingat yang mengajar di sekolah. Hanya mungkin dengan berbagai berbeda istilah ya. Kalau dulu penguatan pendidikan karakter, kemudian sekarang budaya positif. Jadi sebetulnya itu saja ya. Karena memang kita bukan hanya mengajar, tapi kita juga melakukan pendidikan, mendidik, membimbing dan mendampingi siswa. Nah, untuk selanjutnya secara panjang lebar nanti akan disampaikan oleh Pak Suhanda. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Syamsul MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa menjalankan kegiatan dan bisa kumpul sesuai dengan undangan yang sudah disebarkan oleh WA Group. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakilnya Bapak Syamsul Wardani MPD dan Bapak Ibu Guru SMP 1 Caliwung. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas luang waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Adapun maksud dan tujuan saya melaksanakan kegiatan ini mungkin ada dua tujuan. Tujuan pribadi ini merupakan sebagai tuntutan tugas untuk mengisi LMS di modul 1.4 pada pembelajaran guru penggerak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sekaligus itu berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan di pembelajaran guru penggerak. Mungkin hal ini bukan kali pertama, sudah disampaikan juga oleh Pak Syamsul Wardani MPD dan Pak Nedi. Mungkin hanya saja waktu yang beda. Yang kemarin mungkin Bapak Ibu tidak mengikutinya, termasuk saya juga. Dan untuk sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa menghadiri kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Mungkin di sini saya bukan untuk mengajarkan atau menggurui Bapak Ibu semua, hanya berbagi praktik baik saja. Kalau yang sudah
paham atau tahu, mungkin mengingatkan kembali tentang bagaimana sih penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada konsep inti penerapan budaya positif di sekolah. Ini ada 8 poin yang harus kita pahami dan pada kesempatan ini kita bahas bersama, yaitu perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini poin inti untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena kita membicarakan tentang budaya positif sekolah, dan di sini ada keyakinan kelas. Ini juga kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan kelas. Untuk itu sekalian kita melakukan praktik bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Nah, kita juga sekarang kita praktikkan bagaimana ketika pembelajaran kita awali dengan sebuah keyakinan kelas, walaupun ruang lingkupnya dan waktunya hanya sebentar. Mari kita praktekkan untuk berjalannya kegiatan ini. Apa yang kita sepakati atau disebut keyakinan kelas pada kegiatan berbagi praktik baik ini. Mungkin Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan atau inginkan ketika melakukan suatu kegiatan pembelajaran di ruang kelas? Mungkin sebagai gambaran, kita awali, kita inginkan di sini dengan dimulai dengan berdoa ya. Tadi alhamdulillah sudah berdoa bersama-sama di pengucapan basmalah oleh Bapak Samsul. Ini merupakan sebuah keyakinan kelas. Saya tulis di sini keyakinannya, berarti awal dan akhir diawali dengan doa ya. Gimana kata-katanya? Berdoa dan ya, berdoa sebelum dan sesudah ini ya KBM. Kalau kita KBM berarti ini kegiatan diseminasi ini. Nah ini kemudian kira-kira yang kedua yang kita harapkan, yang saya harapkan kita bisa menjaga kondisi seperti kondisi, misalkan tadinya rapi, berarti rapi kembali, kemudian jaga kebersihan. Apa tuh kata-kata yang efektifnya? menjaga atau kondusif lebih efektif. Menjaga ya, kebersihan kemudian saya inginkan Bapak Ibu semuanya berpartisipasi aktif ya. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, saya inginkan Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, sepakat gak ini? Berarti apa? Berpartisipasi aktif. Seluruh peserta. Kita mau mendidik peserta ini aja. Peserta diseminasi ombel ya, atau
Cukup ya? Tidak usah dilarang merokok ya? Ada rokok. Nah ini merupakan keyakinan kelas, contoh dari keyakinan kelas. Cuma ini ruang lingkupnya yang sekarang kita gunakan untuk kegiatan kompel atau diskriminasi yang saya lakukan. Mungkin untuk menghangatkan dulu, kita ini dulu ya, ice breaking. Tidak mau lagi sekarang. Ice breaking ya, supaya segar. Dari YouTube aja ya, jangan lupa. Nanti Bapak Ibu ya jangan lihat video sesat ya. Mohon untuk berdiri dulu. Kalau berdiri sesuai kesepakatan kita harus berpartisipasi aktif. Siap? Lumayan ngas-ngasan. Ya. Nah setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian tadi ice breaking dulu ya untuk pemanasan jantung kita supaya sehat. Kita lanjut pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang sudah dijalani sekarang itu pelajar Pancasila ya, atau profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu bahwa beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Untuk menyampaikan atau dipelajari melalui yaitu program intrakurikuler dan kokurikuler. Untuk pelajarannya tinggal ya. Kecamatan. Untuk program intrakurikuler, pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian capaian pelajaran disederhanakan. Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Nah ini adalah pembelajaran yang kita sudah lakukan sekarang pada profil pelajar Pancasila. Kemudian program populer atau bisa disebut dengan project juga ya. Ini dilakukan lintas mata pelajaran, kemudian berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas melibatkan masyarakat,
muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang alhamdulillah sekarang kita sedang menjalani. Kemudian ada kesalahan atau miskonsepsi tentang teori kontrol yang masih kita, bukan kita kali ya, kalau kita beri semuanya, saya aja dulu lah. Yang biasa saya lakukan nih kesalahannya. Ini biasanya guru mengontrol murid. Di sini ilustrasinya seorang guru memberikan tekanan, menekan murid. Kemudian kesalahan berikutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi beranggapan bahwa semua muatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk siswa. Ternyata tidak. Kemudian konsepsi atau kesalahan berikutnya itu kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Anggapan kita bahwa kritikan kepada siswa kemudian membuat rasa bersalah itu bagus dan mampu menguatkan karakter. Itu tanggapan awal atau sebut kesalahan. Kemudian di sini anggapan yang salah juga, sebut miskonsepsi, yaitu bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kita kan orang dewasa sebagai guru berarti berhak untuk memaksa siswa. Nah, ini 4 kesalahan yang harus kita hindari ya. Kita jadikan apa? Pelajaran yang sampai kita menggunakan 4 konsep ini. Lanjut. Nah, untuk mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Teori lama atau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita beranggapan atau saya beranggapan bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Tapi untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya. Kemudian stimulus respon untuk semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memilih gambaran berbeda. Mungkin saya bisa ambil contoh gini. Menurut saya matematika itu penting karena saya ngajar dan pekerjaannya yaitu guru matematika. Beda dengan kalau Pak Mahmud banyak ini. Selain matematika mungkin PAI juga penting, bahasa Indonesia juga penting. Ya, bahasa Sunda juga. Itu berbeda berarti ya, sesuai kebutuhan. Misalkan saya menekankan ke anak yang bisa lari, misalkan si Desi matematika itu penting nanti karena bisa digunakan dalam kehidupan sehari. Kata Desi, enggak Pak, menurut saya lari yang penting dapat duit gitu kan. Nah. Jadi beda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori stimulus respon bahwa kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita yang mengubah. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pendapat orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami. Seperti tadi tanggapan Desi, menurut saya menari adalah lebih penting daripada matematik. Kita tahu alasannya. Kenapa ini padam alasannya? Kita cari tahu alasannya. Kenapa? Menurut bahwa menari lebih penting. Oh, ternyata keluarganya mendukung tentang tari. Kemudian dengan tari bisa menghasilkan uang dan seperti itu. Jadi kita memahami. Kemudian perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon ini yang buruk itu ini suatu kesalahan, tetapi untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya salah, pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri sendiri. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa ini ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa memilih baru, pandangan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau untuk stimulus respon, tapi untuk teori kontrol menang, tidak ada kalahnya ya. Lanjut, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Sumber berarti nanti ya. Nanti Bapak Ibu ada tugasnya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin ya. Yang artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi di sini kita berharap bahwa mendisiplinkan siswa tanpa ada embel-embel reward ya atau tambahan lainnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ini terlepas dari suku, bangsa, ya, bahasa dan agama. Ini ada 3 nilai kebangkitan. Ada menurut profil pelajaran Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkegiatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berdana kritis. Ada juga menurut IBO Primary Year program PYP. Ini katanya teori nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pendapat yang ketiga itu menurut Phil, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya, lanjut. Nanti es breakingnya. Sekarang es dulu. Es ngomong. Ini ada yang melihat ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Ini kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Nah ini kata-katanya belum lengkap hurufnya. Boleh Bapak Ibu tuliskan di sini, saya bagikan kuisnya. Semangat. Cinta dan kasih sayang. Ya kalau fokus ada pojok kan. Bisa dinyanyiin Bu Epi. Kita kenal kopi. Itu paling pojok apa itu? Apa juga adalah paling pojok apa Bu? Silakan Bapak Ibu untuk mengisi, nanti dicocokkan jawabannya. Saya berikan waktu. Sesuai tadi keyakinan kelas kita bahwa seluruh peserta diseminasi atau kumpul berperan aktif. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi, memberikan kontribusi untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kata yang belum lengkap. Kurang.
semua? Selesai? Udah? Oh ya? Kita cocokkan siapa yang paling banyak benarnya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Coba dihitung coba. Hah? Betul Pak? Hebat. 80 nilainya nih. Bodohnya. Pak, semua. Empat semua. Pak. Tapi paham? Oh ya. Tapi di situ betul kan? Empat. Oh, ya sudah. Padahal paling tinggi 4 ya. Waduh, empatan kejadian ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Mungkin kita bisa susun kembali 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup tadi ya. Di urutan pertama, karena kita ini merupakan kebutuhan primer, perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, kita ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk yang kelima yaitu kesenangan. Kita ingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Hahaha. Aspeknya gini. Materi ada. Dilatih supaya otot-ototnya tidak tegang. Roma di Rama. Tangan ke depan. Digoyang-goyang. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Digoyang-goyang, tangan ke samping, digoyang-goyang, tangan disilang, jempol bergoyang. Kayak gini. Nah, terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Aduh. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik dari dalam, ada motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, biasanya kita, kata ibu bapak tuh kita, kamu aja kali ya. Ya udah saya ya. Biasanya saya ini ya suka melakukan gini, tekanan dan secara ekstrinsik saja luar.
Ini untuk biasanya untuk ekstrinsi anak ya, motivasi anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Sieun dihukum ya. Tidak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu namanya ekstrinsi. Kemudian motivasi berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga ekstrinsik juga. Cuman lebih tinggi tingkatannya daripada takut menghindari hukuman atau tidak nyaman. Nah, yang termasuk ini itu halo. Baterainya kayaknya habis. Yes. Baterainya mah aja, stroke nah. Benar saya. Ini kan Dicas dulu Pak, dicas. Saya lanjut nunggu dicas pinunya. Dilanjutkan mana? Channel. Ini yang terakhir motivasi yaitu intrinsic. Mohon maaf ini kesalahan intrinsik ya dari dalam. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi punya idola dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang terbagus sebagai motivasi intrinsik. Kemudian bagaimana cara untuk memberikan motivasi tersebut pada anak? Menerapkan motivasi ada 3 cara. Ada dengan hukuman, konsekuensi, dan yang terbagus ini restitusi. Nah, untuk hukuman kita bahas ciri-cirinya. Untuk hukuman yaitu tidak terencana, tiba-tiba, tidak ada kesepakatan dulu dengan siswa. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses peraturan tersebut. Kemudian bersifat satu arah, jadi hanya pemberi hukuman saja, yang dihukumnya tidak dikasih tahu dulu. Kalau misalnya melanggar apa konsekuensinya. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini lebih baik dari yang tadi, ini terencana, disepakati sesuai peraturan, ada kesepakatan dulu antara siswa dan guru. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena merasa dimata-matai ya, dimata-matai. 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 Kemudian sikap guru selalu memonitor memonitor murid. Tadi mata-matai ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang terbagus, yang terbaik itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses memperbaiki diri. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini solusi yang terbaik. Lanjut dulu ya. Nah, ini juga ada kegiatan tadi apa tadi ya? Motivasi perilaku manusia. Ini nanti dari kasus ini apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Kita belum masuk ke restitusi. Bisa isi Bapak Ibu nih. Kalau masuknya misalkan sini, kalau terlambat ke sekolah seorang anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk apa? Hukuman. Hukuman ya. Kemudian supaya tidak lupa coba dicatat. Saya bagikan lagi. Mau ya Bapak Ibu ya, catat ya. Jangan marah ya. Sebagai evaluasi, nanti kita contohkan jawabannya. Setiap kasus silakan Bapak Ibu untuk mengisi itu apakah termasuk konsekuensi
konsekuensi atau termasuk hukuman. Kita belum ke restitusi. Masih dua cara yang kita gunakan. Apakah memberikan hukuman, apa memberikan. Baik Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Kita cocokkan, silakan. Nah, ternyata untuk saya tidak akan terlambat, ini sanksi atau konsekuensi. Sama? Lari mengelilingi lapangan basket dua kali ya, karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang terlanjur coret, ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Bertemu di lapangan basket pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman, ini termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk sanksi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini juga termasuk hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, disebut sanksi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu termasuk hukuman. Sama? Ya, gimana Pak Didi? Kita belum ke restitusi ya, masih hukuman dan konsekuensi. Yang mana Pak Didi? Ya Bu, Pak Didi dulu Pak, gimana? Yang lainnya sih aman, cuma untuk yang nomor 1 konsekuensi itu kan bukan konsekuensi logis dari kesalahan yang dia buat. Karena terlambat sekolah seorang anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini apa hubungannya antara keterlambatan dengan mencatat 100 kali gitu. Kalau dia yang contoh misalkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kan logis. Ya. Dia mencoret-coret terus mengganti kertasnya. Nah, kalau yang nomor 1 nih letak hubungannya di mana, Pak? Untuk tidak akan terlambat lagi ya. Mencatatnya tidak ada terkaitannya antara korelasi dengan kesalahan dan hukuman. Di sini kasusnya terlambat ke sekolah seorang anak mencatat ya. Di sini ada saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin di sini supaya pikiran anak itu ada bekas kesalahan teringat untuk tidak terlambat dan tidak bersifat fisik juga penerapannya. Jadi hanya mencatat. Ya, bisa dikatakan efek konsekuensi. Dan untuk konsekuensi itu sendiri, mungkin tadinya sudah ada kesepakatan antara guru piket dan anak tersebut seperti hal ini untuk PJOK. Ini walaupun mengelilingi lapangan, tapi ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Walaupun fisik, tapi ini termasuk konsekuensi. Karena apa? Karena antara murid dengan si gurunya sudah ada kesepakatan sebelumnya seperti itu. Nomor 2, gimana itu nomor 2? Mungkin itu jawaban yang saya berikan Pak Didi. Jadi kesepakatan awalnya tidak dinilai dari ini ada korelasi antara kesalahan dan hukuman yang diberikan. Walaupun di sini juga ada sih kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Cuma hanya mengingat sebagai stimulus respon mungkin ya, untuk supaya anak-anak teringat atas kesalahan tidak terlambat lagi. Dan ini mungkin sudah ada kesepakatan seperti halnya untuk lari mengelilingi lapangan maupun fisik, tapi dilakukan oleh guru PJOK. Nah ini juga
ada kesepakatan awal antara guru PJOK dan murid. Mungkin itu gimana Pak Edi, puas? Kalau enggak nanti saya bawa ke forum. Ya. Maksudnya gini, ketika dia terlambat kan konsekuensinya seharusnya pulangnya lebih lambat gitu. Iya. Dibandingkan dia harus mencatat 100 kali, itu kan sebagai hukuman jadinya. Iya. Yang kayak Pak Edi tadi, berarti harusnya pulangnya lebih lambat ya, sama aja ke masjid. Datang telat, berarti harusnya pulangnya lebih telat. Jangan pulangnya datangnya telat, pulangnya cepat ya. Terus mana lagi Bu Susi? Udah. Yang berpelan kaki. Mana sih? Wah ini boleh kita bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau saya nomor 1 itu hukuman. Bisa makanya kasusnya kan melanggar peraturan. Nomor 1 hukuman. Nah, sama kayak Yang melanggar kaki konsekuensi. hukuman juga kalau saya itu melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Yang telah juga hukuman. Tapi yang telah di PJOK itu benar konsekuensi. Oh ini ya, untuk murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, itu lebih cenderung ke konsekuensi ya. Ya baik, terima kasih atas masukannya. Atas responnya Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Jika jawabannya tidak puas nanti ini jadi pembelajaran saya untuk bisa menanyakan dalam kegiatan pembelajaran lokakarya berikutnya. Ada lagi? Nggak ada? Ada? Iya. Ya, terima kasih Pak Mi. Masalah hukuman fisik ini justru saya memaparkan kejadian-kejadian yang sudah kita lakukan sebelum adanya restitusi. Tentunya ini sudah melanggar dengan ketentuan ya, ketika kita sebagai seorang guru memberikan hukuman fisik kepada siswa. Tidak hanya fisik, dengan konsekuensi pun ini kurang baik. Diharapkan kita sudah bisa menerapkan konsep restitusi. Nanti yang kita akan bahas. Gimana Pak Mi? Cukup ya? Jadi intinya tidak boleh kita melakukan kekerasan pada siswa atau murid. Sudah ya, tidak puas Bapak Ibu ya. Terima kasih atas responnya. Ini tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang berpartisipasi aktif ini ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ini biasanya yang saya lakukan ya, pengukur. Ada juga yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, ngintip ini ya. Kemudian ada manajer. Ini yang terbaik itu manajer, posisi manajer. Semua itu termasuk saya pernah melakukannya. Mungkin untuk manajer sendiri ini sulit, harus ada pemahaman terlebih dahulu untuk kepada tingkat manajer. Nah, untuk memahami sedikit saya ambil bimbingan. Mohon Bapak Ibu untuk menonton kegiatan yang disampaikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Oh ini. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua, posisi membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman.
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi terakhir yang bukan Pak pemantau. Yang Keempat. sebagai apa tuh kita ya? Bagus sebagai apa? Pemantau. Hah? Manajer. Manajer. Oh iya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengadakan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sama Bapak Ibu ya, sekali lagi posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa berikan contoh videonya. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Anak kita digituin. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu ya. Inilah tadi contoh 5 posisi kontrol yang dilakukan untuk sebagai solusi menyelesaikan masalah. Sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terbaik itu kita lakukan sebagai manajer. Mungkin kita bisa berintrospeksi diri. Kita sudah sampai di posisi manakah? Di posisi pemantau kah atau manajer kah? Mungkin untuk saya sendiri baru sampai posisi teman ya. Posisi teman untuk bisa berkomunikasi dengan siswa. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat? Semangat ya. Supaya semangat, coba tepuk tangan ya. Yang dekat meja. Kalau tepuk tangan masih ingat apa? Plus. Kalau saya mau clap, down ke bawah. Coba. Kalau clap berarti tepuk tangan. Kalau down ke bawah. Kayak nggak rasa kemarin. Nggak rasa lagi.
Don, clap, 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 don, clap, clap, don, clap. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ya sudah kita buat. Jadi ketika kita masuk pertama kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih bedanya? Kenapa nggak peraturan kelas? Kita lihat di sini. Keyakinan kelas ini merujuk pada seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diterima dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan ini seringkali berbentuk pernyataan universal dan positif yang mencerminkan harapan serta tujuan bersama dalam lingkungan belajar. Sebaliknya untuk peraturan kelas adalah aturan-aturan konkret dan rinci yang dirancang untuk mengatur perilaku siswa secara spesifik. Dalam keyakinan kelas kita membuat seluruh peserta kelas untuk membuat kesepakatan bersama seperti yang tadi kita telah lakukan di sini. Kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini kelebihannya. Nah ini bisa kita tulis kembalikan barang ke tempatnya. Ini kita carikan kalimat efektif. Kira-kira apa nih? Kembalikan barang ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bergantian menunggu giliran. Dilarang melakukan kekerasan. Coba Bapak Ibu pikirkan kalimat efektif apa yang bisa cocok untuk peraturan-peraturan tersebut. Sebagai manipulasi mungkin saya akan berikan juga nih. Mohon bantuannya untuk mengisi kalimat efektif. kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk kita buat kalimat efektifnya. Tadi bahwa pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi satu kata itu untuk seluruh mencakup, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya termasuk disiplin kah? Apa ketertiban? Dilarang mengganggu orang lain? Ini termasuk tanggung jawab kah? Atau hanya di sekolah yang resmi? Ini termasuk disiplin? Atau bergantian menunggu giliran? Termasuk disiplin juga? Atau dilarang melakukan kekerasan? Ini termasuk apa? Menurut Bapak Ibu silakan sedikit ya. Sudah ditulis? Ada yang belum absen atau apa? Enggak? Mungkin setelah ini tidak ada soal-soal lagi ya. Paling juga nanti saya minta 3 pemeran. Pemeran utama ya, yang memerankan. Tapi nanti saya berikan contoh dulu cara memberikan atau menyelesaikan masalah dengan restitusi. Baik Bapak Ibu ya, ini kita lihat jawabannya. Nah ini dilarang melakukan kekerasan. Kembalikan barang ke tempatnya, ini bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit setelah pembelajaran, ini menghormati orang lain. Bergantian menunggu giliran, ini menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan dan keamanan dan saling menghormati.
Ini merupakan kalimat-kalimat efektif yang bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Ketika ada inspirasi ya, apa namanya, dari anak-anak inisiatif ya, masukan dari anak kita tampung dulu, kemudian kita carikan kalimat efektifnya yang bisa mencakup semua pemikiran atau universal. Nah yang terakhir itu sertifikat restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menandakan keyakinan. Nah ini 3 tahapan ini tidak boleh terlepaskan, harus diikutsertakan 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih memahami sebelumnya ini menstabilkan identitas. Apa sih kata-kata yang kita gunakan? Ini bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Nah ini bisa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ini juga kata-kata yang boleh. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Nah ini kata-kata yang biasanya untuk digunakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita juga bisa menggunakan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, hal itu salah. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini juga bisa. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bisa menggunakan kata-kata apa keyakinan kelas apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini kata-kata yang dipakai untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah sebagai contoh, saya sudah membuat video tentang proses restitusi dan 2 pemeran. Bisa disimak. Suara dari production.
Ini kasus kedua. Nanti ada kasus ya, nanti mohon ada 3 orang pemeran nih memerankan sebagai guru, wali kelas dan siswa. Nah ini ada skenario kasus anak rajin membolos. Di mana kalau rajin sekolah ini rajin membolos pada jam pelajaran bahasa Inggris karena tidak mengerjakan tugas. Sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, Hamzah meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Indonesia selesai, Hamzah tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Hamzah membolos pada jam mata pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum membuat recon teks yang diberikan seminggu yang lalu oleh guru selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Kemudian melaporkan tindakan Hamzah tersebut kepada Tukul selaku wali kelas Hamzah. Ketika istirahat kedua, Pak Tukul memanggil Hamzah ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada dirinya. Nah ini saya memberikan 3 pemeran. Mau sukarelawan apa? Guru bahasa Inggris. Tidak harus. Atau mau cari kesalahan dulu? Kesalahannya. Coba cari yang salah dulu nih. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2.
dua, berarti Bapak Ibu tidak usah tepuk ya. Kalau tidak tepuknya, tidak ada kata tepuknya, Bapak Ibu jangan tepuk ya. Nanti yang gagal fokus, nah terpaksa. Tepuk satu, tepuk satu, satu. Tepuk dua, dua. Terima kasih sudah menjadi relawan sebagai Pak Tukul. Pak Tukul. Hah? Jadi Hamzah, saya jadi Hamzah. Tepuk dua, tepuk satu, dua. Tuh. Pak saya ngebahas sama Purwali bahasa Inggris. Kami because of mungkin yang pernah sedikit hanya ini yang guru apa? Bahasa Inggris. Wali kelas sama aja satu lagi. Pak Yudun, Pak. Nah, kasih Pak. Silakan dibuatkan skenario-nya. Nih, teksnya boleh dibaca dulu. Seperti saya dengar di video, kita lakukan resolusi terhadap Hamzah ya. Ini berarti tanggung Pak Tukul. Untuk Bulu ini hanya melapor aja ke wali kelasnya tindakan Hamzah. Gantian tuh. Pak Dedi. Jadi mempraktekkan segitiga resolusi. Pak Bas sebagai apa? Hamzah. Pak Dedi sebagai Pak Tukul. Nanti yang memberikan ini pemahaman kepada Hamzah. Kalau sejauh lipat hanya melaporkan, berarti kalau ikhlasnya ke Pak Tukul ya tugasnya melaporkan kejadian. Iya, gimana? Iya, bahasa Inggris. Iya. Nah ini penerapan segitiga resolusi yang akan ditampilkan ya oleh Bapak Ibu guru SMP tadi. Nah, berarti mulai dari ya, berarti bulu dulu lapor ke Pak Tukul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mau melaporkan ke Bapak bersama Hamzah. Itu dia yang kamar mandi dari jam pelajaran sebelum saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia kan. Ya, nah pas pelajaran saya pun izin ke kamar mandi, yaitu masih di luar ternyata. Dan sampai pelajaran selesai, Hamzah nggak kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran saya. Sedangkan dari minggu lalu itu sudah saya berikan tugas, yang dimana tugas itu membuat teks. Itu seolah-olah seperti menghindar seolah-olah belum mengerjakan tugas gitu. Jadi sampai sekarang, sampai pelajaran selesai pun tidak ada, nggak masuk gitu. Gimana tuh Pak? Ya, nanti saya panggil Hamzahnya. Oke. Sementara laporan itu nanti saya panggil Hamzah. Iya, siap. Itu aja sih laporannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada apa Pak ya? Ini tadi guru bahasa Inggris itu lapor ke saya, lapor ke Bapak. Pak guru bahasa Inggris, sebenarnya kamu nggak ikut mata pelajaran, nggak ikut pelajaran bahasa Inggris. Itu kemana?
awal Pak, terus izin saya ke kamar mandi. Nah, terus itu di kamar mandi nggak balik lagi, nah, kata guru bahasa Inggris. Kurang sabar Pak, saya Pak. Kita saya di kamar mandi. Iya Pak. Saya takut masuk kelasnya Pak. Kenapa? Belum mengerjakan tugas Pak. Belum mengerjakan tugas. Belum mengerjakan tugas terus nggak berani buat masuk ke kelas. Iya Pak, gurunya galak nih. Galak. Semuanya dikasih tugas yang sama kan? Oke. Kalau belum mengerjakan tugas, saya pikir setiap siswa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Gitu. Tapi ketika selalu kuncinya masalah jangan dicari, tapi kalau ketemu masalah ya nggak boleh lari. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana ketika tidak masuk kelas seperti itu? Harusnya mengikuti pembelajaran seperti pembelajaran. Ke depan solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki diri kamu sendiri? lebih rajin lagi Pak mengerjakan tugas. Ada kesulitan apa dengan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Inggris? Sulitnya yaitu bahasa Inggris ya Pak. Bahasa Inggrisnya. Kalau sulit di bahasa Inggrisnya, ada teman yang bisa diajak untuk belajar bersama. Ada Pak, namanya Mahmud tapi pelit ya Pak. Bagus bahasa Inggris. Oh iya. Jadi kamu bisa belajar bareng. Ya Pak. Terus agar kamu bisa mengejar yang tadi kamu anggap sulit, bisa jadi kesulitanmu dalam bahasa Inggris itu bisa kamu atasi. Apalagi kira-kira yang perlu kamu lakukan? Besok paling saya les privat Pak sama ibu gurunya. Les privat. Tapi belajar lagi Pak, akan belajar bareng dengan teman, kemudian akan les privat. Saya pikir itu solusi yang bagus ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lari lagi ketika ada pelajaran bahasa Inggris. Ya, sesulit apapun tentu harus dipelajari. Siap. Nah, setelah ini saya rasa kamu harus minta maaf juga kepada guru bahasa Inggris. Rumahnya di mana Pak? Nanti pas pelajaran. Oh ya, saya ingin harus rumah ya. Mudah-mudahan kamu bisa berubah menjadi anak yang baik, tetap ikut pelajarannya. Begitu Mas Randa, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Pras, dan Pak luar biasa yang bertangan kepada mereka yang telah mempraktikkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Luar biasa. Telah memenuhi yang tadi ya, ada harus menampilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan posisi tertinggi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dengan siswa dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yang stabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih untuk Pak Nedi dan Pak Pras dan Bu Siti Olipah. Bukan yang ya. Iya. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan penutup ya. Terima kasih. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi tahapan tertinggi, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan kita.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelum ditutup dari Bapak Ibu mungkin ada pesan-pesannya, boleh? Yang mau? Pesannya bagaimana Bapak Ibu pilnya perasaan, kemudian faktanya, fact-nya, kemudian finding apa yang Bapak Ibu temukan, dan yang terakhir yaitu future ya, harapan ke depannya. Ada dari Bapak Ibu? Ada? Sama? Ya, mungkin dari saya ini refleksi dari saya. Yang pertama yaitu saya merasa senang pilnya ya, saya merasa senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Selain saya berbagi, saya juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua tentang kegiatan ini. Ini senang, kemudian faktanya ternyata Bapak Ibu sangat respon sekali dengan kegiatan ini, sehingga tidak hanya saya yang aktif, ternyata Bapak Ibu juga aktif dalam kegiatan ini namanya seminar atau diseminasi. Kemudian apa yang ditemukannya? Yang ditemukannya ya ternyata ketika kita menggunakan teori-teori yang sekarang untuk menghadapi murid ini menjadi lebih baik ke depannya, terutama untuk menguntungkan murid. Kita berpihak kepada murid dan future-nya ke depannya mudah-mudahan kegiatan ini tidak sebatas tugas saja, tetapi kegiatan ini Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik dalam tema atau hal lainnya. Itu mungkin refleksi dari saya. Terima kasih atas kerjasama dan sesuai dengan tema kelas kita tutup dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya apa saja yang kita lakukan pada hari ini tidak hanya bernilai dunia tapi bernilai akhirat sebagai catatan amal kita semua. Beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat alaihim rahmat wa tabi'ana wa bainahum bil khairat rabbil rahmatan wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannatan ma'al iman wa hadina min ajrin aman. Allahumma qina min kulli bala'i dunya wa jawahirah wa sarurya wa sa'ahirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini kita akhiri dengan bertakbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, terima kasih. Kamsahamnida. Absen.